Kasus Brigadir J. Mereka berhadapan langsung dengan Jokowi. Kasus pembunuhan Brigadir J ini, kalau dibuat film oleh orang-orang Hollywood sana, pasti keseruannya akan sama dengan film-film Hollywood yang dibuat berdasarkan cerita-cerita novel milik John Grisham atau Tom Clancy. Sayangnya tuh cerita dibuat dengan sangat serampangan, dan itu yang membuat durasi film menjadi sangat pendek. Mengapa bisa demikian? Begini ya teman-teman. Pada kasus pembunuhan Brigadir J, kemarin saya masih menulis, penembakan sekarang sudah ganti jadi pembunuhan. Menurut saya, ada sikap too overconfident yang diperlihatkan oleh si perancang skenario. Mungkin sikap overconfident ini muncul karena merasa diri sebagai aparat polisi dengan jabatan kepala divisi profesi dan pengamanan pula. Sebuah jabatan mentereng yang sangat ditakuti oleh semua polisi di seluruh Indonesia, karena memiliki tugas dan fungsi untuk membina dan menyelenggarakan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Kawan saya yang polisi bilang, Propam itu paling galak sama polisi pangkat bawah. Karenanya, semua polisi akan takut pada anggota Propam, apalagi kepala divisi Propam. Di waktu yang sama, juga ada sikap mengunderestimate pihak J dengan tidak diberikannya penguburan secara kedinasan. Menganggap keluarga J hanya orang-orang yang tinggal di luar Jawa. Ditambah adik dari J juga seorang polisi dan bisa dijadikan sandera jika keluarga macam-macam. Karena dua hal di atas, overconfident and underestimation, cerita pun dibuat singkat, yaitu J dituduh telah melakukan pelecehan seksual pada istri Kadif Propam. Saat ditegur E, J malah menodongkan pistol pada E sebagai jawaban. Lalu bang antara J dan E, seperti yang biasa terjadi di film-film tentang polisi dan detektif di Amerika sana, dan mengakibatkan J mati. Lalu jasad J diserahkan pada keluarga dengan catatan jangan dibuka, dan keluarga wajib manut tidak membuka peti jenazah. J dikuburkan dan cerita pun selesai. Yang terpenting adalah tak ada kebocoran berita pada media and everything is back to normal. Di sisi lain, adegan bagaimana TKP ditangani dan bagaimana kepolisian menyerahkan jenazah pada pihak keluarga, serta adanya influx yang dilakukan oleh Kapolres yang dipandang aneh oleh masyarakat, membuat semua orang bodoh sekalipun menduga, wah, ini pasti melibatkan orang penting, pelayanannya eksklusif. Dan ketika dimunculkan berita bahwa si pelaku penembakan hanya seorang polisi berpangkat Barada, semua penonton langsung shock dan meneriakkan, wah, cerita benar-benar di luar dugaan. Masa seorang Barada mendapatkan perlakuan penanganan kasus sebegitu istimewa? Penonton pun kecewa dan membuat keributan kegaduhan, hingga akhirnya Kapolri angkat bicara. Tak hanya itu, Menko Polhukam pun ikut merasa heran dengan kejadian, dan akhirnya Presiden Indonesia menjawab pertanyaan wartawan bahwa dirinya pun ikut memperhatikan kasus yang syarat dengan kejanggalan ini. Tanpa menunggu lama, arahan Presiden pun diberikan pada Kapolri
untuk mengusut perkara secara transparan setransparan-transparannya dan disampaikan pada masyarakat. Pertanyaannya, akan beranikah Kapolri mengambil tindakan dan keputusan internal terhadap para jenderal dan atau pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan skenario cerita? Itu pertanyaan kemarin. Dan hari ini, yang bertaruh berani, kalian masih belum menang ya. Tunggu beberapa hari lagi. Yang pasti, Kapolri sudah memulai gebrakannya dengan mengumumkan bahwa telah diperiksa sebanyak 25 orang anggota kepolisian yang diduga telah ikut melakukan pengerusakan dan penghilangan barang bukti. Ke-25 orang tersebut terdiri dari 3 orang Pati Polri berpangkat Jenderal Bintang 1, 5 orang berpangkat Kombes, 4 orang berpangkat AKBP, 2 orang berpangkat Kompol, 7 orang berpangkat Perwira Pertama, 5 orang berpangkat Bintara dan Tamtama. Ke-25 orang polisi itu berasal dari Divisi Propam, Polres, Polda, serta Bareskrim. Dari 25 orang tersebut, 4 orang ditempatkan di lokasi khusus. Irjen Verdi Sambo sendiri telah dilakukan pemeriksaan selama 7 jam. Adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam tubuh sebuah lembaga negara sering terjadi kubu-kubu yang kadang membuat kasus yang menyangkut orang-orang tertentu bisa tiba-tiba tidak terdengar lagi kabarnya. Sering terjadi kubu-kubu yang kadang membuat kasus yang menyangkut orang-orang tertentu bisa tiba-tiba tidak terdengar lagi kabarnya. Seperti ramai di media sosial sebelumnya, Verdi Sambo, selain sebagai Kadif Propam, juga dituduh sebagai seorang bandar judi. Dengan kode angka yang digunakan adalah angka 303. Kebenaran berita itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, yang memunculkan tuduhan Irjen Verdi Sambo, seorang bandar, hanya sebuah akun media sosial yang tidak jelas keberadaannya bernama @opposite6890. Namun melihat banyaknya anggota polisi yang berani merelakan karir dan keselamatan masa depannya untuk melindungi kejadian penembakan di rumah Verdi Sambo, patut diduga kalau Verdi Sambo bukanlah seorang yang sembarangan. Selain itu, jika kita melihat seluruh luka yang ada pada tubuh Brigadir J, lalu seorang barada yang dikambing hitamkan tanpa memperdulikan bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah pada cerdas. Semua memperlihatkan tanda-tanda bahwa jabatan dan pangkat lebih rendah bukan jaminan dia tidak memiliki kekuasaan di dalam tubuh sebuah lembaga. Jadi ingat novel Baswedan dengan kelompok Talibannya yang menguasai KPK dengan kekuasaan lebih besar dari ketua KPK sendiri. Jika saja Presiden Jokowi tidak ikut serta memperlihatkan proses pengungkapan kasus ini, atau jika saja Mahfud MD tidak mengungkapkan pendapatnya tentang banyaknya kejanggalan pada kasus ini, mungkin Listio Sigit sebagai Kapolri tidak akan seberani sekarang. Tapi karena di belakang Kapolri ada Presiden Indonesia yang memberikan arahan langsung padanya agar kasus pembunuhan Brigadir J diungkap setransparan mungkin dan diumumkan secara terbuka pada publik. Itu artinya, siapapun menjabat polisi dengan pangkat apapun yang berusaha menghambat penyidikan, maka mereka akan berhadapan langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Jokowi dilawan. Cina saja negara yang begitu besar ditantangi Jokowi perang kalau kapal-kapal nelayan mereka tidak nyah dari perairan Indonesia. Belum lagi keberanian Jokowi mengunjungi negara-negara konflik seperti Afghanistan, Ukraina, dan Rusia.
Apalagi polisi yang notabene ada di bawah presiden. Jokowi tak akan membuat kesempatan. Tapi Presiden Jokowi takut sama khilafah. Siapa bilang? HTT bubar, ACT bubar, FPI bubar. Sebagai sebuah lembaga, Jokowi menangani khilafah secara prosedur hukum. Sebagai seorang pribadi, kewajiban Jokowi dan kita sebagai rakyat dalam memerangi khilafah adalah sama, alias gak ada bedanya. Karena bahaya laten khilafah adalah musuh bersama yang harus kita perangi bersama.